Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah mata kuliah yaitu Cross Culture Understanding. Oke, beberapa bahasan yang sangat penting untuk memahami Cross Culture Understanding yaitu first we have to understand what is the relationship between language and culture. Jadi ini perlu karena kaitannya nanti sangat erat bagaimana kita memahami cross culture itu sendiri. Pertama kita harus melihat hubungan antara language and culture. Mungkin secara umum, you have already known that language is an arbitrary system of communications. Sebuah cara yang dipakai untuk dengan bebas, artinya arbitrary, bebas. Apapun bisa digunakan untuk communications. Atau juga it is just a tool for communications. Jadi alat. Fokus ke sana, alat. Nah, ketika kita bicara alat, language itu dibagi menjadi dua hal besar. First, we divide it into linguistics, and also it functions as non or in a form of non-linguistic aspects. So in general, we understand that language as a linguistics, it's in a form of spoken. Ya, seperti kita biasa dalam berkomunikasi sehari-hari, we talk to other people, that's spoken language. And also, sometimes we use email or send email, having a chat with other people, that's written language. And the other part is non-linguistics. What are they? They are gesture and also symbol. So this part is the starting point where we can understand how language as a non-linguistic aspect work, right? And create cultures. Jadi bagaimana dia membuat sebuah culture itu terjadi. Okay, some examples I made it for you here. This is spoken language, right? Conversations, and this is written language. So just write this, yeah. You give it to someone, and then the other persons understand what you wrote here. Ya, artinya dengan hanya menulis beberapa kata saja seperti ini, maka lawan bicara akan langsung memahami tanpa harus talking to you. So that's written language. Artinya ini juga menjadi tools for communications. Ya, yang di atas juga sebagai tools communication melalui spoken, yang di bawah juga tools, alat yang kita pakai untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oke. Now, bagaimana dengan bentuk lain? Nah, we know chat acronyms as a part of our daily life in communications. Kadang kita menggunakan ini sebagai salah satu cara untuk communicate with other people. This is not words, bukan kata, bukan juga sentence, but abbreviations, singkatan. ASAP, yang ini. As soon as possible. BTW, by the way. Ya, sering kita pakai ini. OTW, ya, seperti itu. On the way. Semuanya adalah abbreviation. But this includes in linguistics as a written
language. Jadi maksudnya adalah, bayangkan dengan hanya menulis seperti ini, bentuk pendek dari sebuah phrase yang panjang, maka the other person can understand. And that's language. Lagi-lagi dia sebagai tool. Ini alat atau gabungan dari sebuah huruf-huruf yang memiliki meaning. Sehingga orang atau lawan bicara understand what you mean. Okay, right, good. This is the Indonesian versions. Ya, untuk dalam bahasa Indonesianya, kalau kita chat di WA misalnya, kita sering melakukan seperti ini, menyingkat-nyingkat, ya. CB coba, DGN, DG dengar, seperti itu dan seterusnya. Dan ini juga sebagai tools. Jadi kita tidak perlu menulis seperti ini, BRP menjadi berapa, panjang seperti ini, hanya cukup dengan BRP. But people can understand. Lawan bicara you mengerti bahwa dengan hanya menulis ini saja memiliki arti ini. Itulah uniknya yang kita sebut sebagai language tadi, tools of communications. Oke. Sekarang kita beralih ke non-linguistic parts of the language. Kalau tadi kita punya bendanya, ya, kalau dia spoken kita keluarkan dari mulut kita, bunyinya ada. Kalau dia written, tulisannya ada, baik dia berupa complete words ataupun hanya berupa acronyms atau singkatan. Kedua-duanya memiliki meaning, sehingga lawan bicara menjadi understand, get what you mean or what you want. What about gestures? Gestures tidak ada tulisannya, tidak ada juga bunyinya. For example, this one. Nah, ini sering kita temukan ketika we want to say something, we raise our thumbs. Ya, seperti ini, tunjukin jempol. Ada orang kadang seperti ini, sedang berfoto. Ada orang seperti ini, tanda mungkin ya oke, bisa jadi. Ada hanya begini, ini, tanda ini lain. Ketika kampanye ini lain, ketika berfoto ini lain. Nah, jadi ini seperti jempol ini, some people think the meaning of this is okay. Ya, orang ada menganggap ini artinya adalah okay, good, bisa. But for some other culture like Javanese, ini artinya silakan, ya, silakan, ya, dalam, seperti itu. Ini to show politeness. Artinya apa? Kita sebagai human, we sometimes don't need all the time linguistics, spoken or written. But we can also use gestures to send meaning. Right? Apa yang kita inginkan atau kita sampaikan itu bisa melalui gerakan-gerakan yang kita sebut dengan gesture. Dan gesture ini memiliki meaning yang berbeda. It depends on to whom you address this gesture, depends on what situations, depends on what cultures, what people. Jadi tidak bisa ini universal. Ada yang bilang the symbol of peace. Ketika foto atau ketika sedang party, ketika sedang di pasar atau apa, ini meaningnya akan berubah, berbeda. Tetapi yang jelas, semua bentuk gesture ini send meaning. Dia tidak ngomong, dia juga tidak ada tulisannya, tetapi ada meaning. Right? Okay, good. Symbol. Simbol ini sedikit berbeda. Gesture, we use our hands. Kadang kita juga menggunakan head shaking, geleng-geleng, nodding, ya, ngangguk. Itu semuanya gesture. Ada barangnya, terlihat gerakannya. What about symbol? Symbol is non-moving.
dia kadang hanya berupa seperti ini saja. Gambar saja. Gambar yang tidak bergerak, gambar yang tidak ada orang yang menyampaikan. Tetapi ketika someone see this symbol, they understand what it means. Ya, sering kita temukan ini di pintu toilet. This is for women, this is for men. Ini lift, elevator, ya. Kemudian bus stop dan seterusnya. Nah, tanda-tanda seperti ini, this is also language in a form of symbol. Ini walaupun dia sepele, ini sebenarnya bahasa. Ya, gambar begini saja adalah bahasa. Buktinya apa? Dia bahasa ketika dia has meaning. Dan meaning itu disampaikan kepada orang yang melihatnya. Walaupun tidak ada yang menyampaikan, tetapi dia menyampaikan sesuatu. Has meaning. So language it is a language if it has meaning. Jadi ketika you melihat tanda ini, kemudian di sebuah toilet misalnya, kemudian you tanpa perlu bertanya, tanpa perlu tulisan apapun, you already directly know that's which way you are going. Tahu saja langsung kemana you akan pergi. Right? Ke toilet pria atau ke toilet wanita. Berarti gambar ini sudah berhasil menyampaikan meaningnya kepada you. Sehingga you langsung saja paham what the symbols mean. Right? You lakukan seperti yang simbol ini minta you lakukan. Okay. What about this one? Ini biasa juga kita lihat di mall ya, biasa simbol-simbol di mall. Ya. Restroom symbol for babies, maternity. Ya. Restroom for disabled persons. If you're familiar with this one, but unfortunately in Indonesia we rarely see this symbol. But abroad in other countries, this symbol is really familiar. You can ketemu dimanapun ini, di rumah sakit, di jalan dan semuanya. Jadi ada tempat-tempat khusus yang fasilitasnya dikhususkan oleh orang-orang tuh yang disable, ya, orang-orang disable. Ini disebut orang disable. Kemudian, what about this one? This is quite strange, right? If you see these pictures, this is probably you could interpret the meaning. This is women. This is men. What about this one in the middle? Looks like men and women. Right. So this one is transgender equality symbol. So these three persons is holding hand together. Saling pegangan tangan to show that this is equality. Jadi tidak ada membeda-bedakan mana yang perempuan, laki-laki, maupun yang transgender.